Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis, berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GTNCT psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis dengan topik sensasi rasa takut, cemas, begini penjelasan dan solusinya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi rasa takut, cemas. Begini penjelasan dan solusinya. Teman-teman semua perlu disadari bahwa penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor secara fisik maupun secara psikis ya, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari sensasi fisik ya, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya, juga sensasi-sensasi psikis yang luar biasa yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha bagaimana caranya untuk menanganinya dengan bijak ya, agar penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis yang kita alami akan mudah untuk sembuh. Baik teman-teman ya, jadi yang namanya sensasi ini memang kalau kita bicara soal sensasi ini memang sangat banyak sekali yaitu dengan disebutnya sebagai 1001 rasa, itu memang rasanya itu banyak sekali ya. Nah, tetapi pada session kali ini saya fokus ya kepada sensasi yang bersifat psikis ya, yang bersifat mental kita ya, kejiwaan kita, yang berhubungan dengan pikiran kita dan emosi kita, yaitu khusus tentang rasa takut dan cemas ya, karena ini sebenarnya sering sekali memicu ya, kenapa kita menjadi kadang agak lama menderita ini ya, ini itu karena dipicu selalu ya oleh rasa-rasa cemas, rasa takut yang selalu ada pemicunya. Jadi sebenarnya kadang sudah membaik ya, tetapi ketika ada sedikit pemicu aja kita cemas lagi, kita takut lagi. Nah, akhirnya asam lambung akan naik lagi. Mungkin juga terjadi GERD lagi. Nah, sensasi kemudian menjadi bertambah lagi. Nah, demikian juga ya, pikiran juga menjadi semakin negatif. Kita sering menganalisa jangan-jangan ya, jangan-jangan beginilah, jangan-jangan terkena inilah, jangan-jangan nggak sembuh lah dan lain sebagainya ya, yang sebenarnya itu adalah menghukum diri kita sendiri, karena yang namanya analisa pikiran negatif itu bukannya memberikan semangat kepada kita untuk bangkit, tetapi sebaliknya ya, mental kita menjadi down ya. Nah, akhirnya dalam ketegangan seperti itu ya, yaitu responnya asam lambung naik ya, kemudian tensi juga naik. Nah, ini setelah seperti itu, nah makin cemas lagi, makin takut lagi. Nah, ini yang harus dihentikan teman-teman ya. Jadi stop berpikir negatif ya, stop cemas berlebih ya, stop takut berlebih. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini yang akan saya sharingkan kepada teman-teman ya, tentunya berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui. Nah, mudah-mudahan menjadi referensi bagi teman-teman yang masih mengalami sensasi-sensasi seperti takut, cemas ya. Ini mudah-mudahan
bisa membantu mengatasinya ya, sehingga penderitaan yang kita alami semakin lama menjadi semakin sehat ya, semakin lama semakin kita merasakan damai ya, semakin lama kita bisa merasakan semakin bahagia dan akhirnya kita menjadi sembuh total teman-teman. Baik ya, jadi beberapa rasa takut ya yang pernah saya alami, dan saya mencoba bagaimana untuk mengambil solusinya teman-teman. Yang pertama waktu itu setelah saya dalam kondisi terpuruk ya, dalam menderita asam lambung ketensiatif psikosomatis, waktu itu sampai berat badan juga turunnya 10 kilo, kemudian wajah pucat ya, kurus ya, pokoknya tidak bergairah sekali ya. Semua orang berkomentar, Pak kenapa sekarang kurus ya, kenapa pucat, dan itu juga menjadikan tambah cemas lagi ketika seperti itu. Kemudian ketika saya menimbang badan saya sendiri ya, itu turunnya drastis, itu juga menjadi semakin cemas itu. Sampai dengan saya bercermin saja ya, bercermin itu melihat wajahnya kusut ya, pucat. Nah ini juga nambah cemas lagi, wah jangan-jangan ini sudah mendekati M misalkan seperti itu. Nah ini memang betul-betul saya alami begitu teman-teman. Nah mungkin teman-teman bisa saja berbeda ya, tetapi sebenarnya pemicu kecemasan yang saya maksud ya, pemicu ketakutan itu faktornya sangat banyak. Nah maka dari itu kita harus punya tips bagaimana setiap ada rasa takut, ada cemas, kita harus bisa mengatasinya. Nah dengan seperti itu nanti yang namanya ketakutan, kecemasan kita akan terkendali ya. Nah ketika gitu kecemasan, ketakutan sudah terkendali, akhirnya kita menjadi dalam kondisi yang normal tentang kecemasan dan ketakutannya. Nah dengan kondisi normal secara psikologisnya ini tidak akan, asam lambung juga akan normal juga. Nah ketika seperti itu berlangsung lama, nah ini nanti kita akan berangsur menjadi membaik, menjadi sembuh ya. Walaupun setelah kita bisa mengendalikan contohnya rasa takut, rasa cemas, ini pun kadang fisik juga belum pulih ya. Nah itu juga karena fisik belum pulih ya, contohnya itu berat badan belum meningkat, wajah masih kurus, tenaga juga masih pas-pasan sekali ya, masih mudah cepat capek, mudah ngos-ngosan. Nah itu juga kadang menimbulkan cemas juga. Kenapa sekarang menjadi tidak energik seperti dulu? Nah itu kadang kita takut lagi seperti itu. Nah jadi banyak hal yang pokoknya memicu kita itu menjadi takut dan menjadi cemas. Yang sebenarnya ini seharusnya itu kita tidak perlu hal itu ya. Tapi ya menurut saya wajar saja, siapapun orangnya ketika dihantam dengan sensasi-sensasi, rasa-rasa seperti itu pasti juga akan cemas ya. Makanya penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini tidak pandang bulu ya. Siapapun orangnya bisa kena itu, karena secara psikologis ya memang hantaman yang bertubi-tubi ya. Nah ini yang perlu kita sadari ya. Karena apa? Karena untuk bangkit dari itu ketika kita sudah menemukan sendiri secara pemikiran kita ya, secara alur penderitaan ini, sehingga kita menjadi menganggapnya ketika kita terjadi ada hal yang akan menyebabkan sensasi, kita sudah memandang itu wajar. Wah ini biasa itu ya. Apalagi bagi penderita asam lambung psikosomatis ini memang seperti ini. Nah ketika kita sudah bisa menemukan seperti itu, ini rasa cemas sudah berkurang teman-teman. Makanya sering saya sampaikan kepada teman-teman, pahami saja dulu ya. Nanti kalau sudah paham itu rasa cemas akan berkurang itu. Tetapi ketika kita belum paham, nah itu yang menjadi lingkaran negatif, muter-muter terus ya. Dari psikosomatik menimbulkan asam lambung naik menjadi GERD ya. GERD menimbulkan kecemasan ya, kecemasan kemudian menimbulkan psikosomatik, seperti itu seterusnya. Nah ketika seperti itu, yaitu kita harus banyak belajar dulu. Memang penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini mengajak kita untuk belajar ya, untuk menjadi
paham ya, itu dulu ya prosesnya. Nah setelah itu nanti baru ya yang namanya ketakutan, kecemasan ini sedikit demi sedikit akan terkendali. Nah setelah kita menemukan pemahamannya ya, nah setelah itu kemudian kita latihan mengendalikan. Nah, ini juga butuh proses lagi ya. Nah, itu makanya ini bukan suatu hal yang instan. Karena apa? Karena sama saja kita merubah karakter ya, merubah pola pikir. Nah, ini memang butuh waktu. Nah, tetapi ketika kita sudah menyadari hal seperti itu, ini juga bagi kita yang sedang berjuang ya, ini juga akan menjadi sabar dan sadar ya. Tetapi ketika kita belum paham seperti itu ya caranya, nah itu kadang kita tidak sabar ya, maunya instan ya. Nah akhirnya kita selalu mengejar obat terus padahal dengan kita minum obat juga secara psikis kadang belum juga membaik. Nah akhirnya kita menjadi tambah drop dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan saja teman-teman yang masih dalam penderitaan nanti akan cepat menemukan solusi yang jauh lebih efektif, akhirnya teman-teman menjadi cepat membaik ya, dan pada akhirnya menjadi cepat sembuh total teman-teman. Baik ya, saya ingin menyampaikan contoh-contoh ya, contoh-contoh ketakutan dan solusinya, terutama yang pernah saya alami ya. Ini seingat saya ya, seingat saya. Sebenarnya banyak sekali ya, cuma kadang ketika kita sedang sharing dengan teman-teman ya, kadang ada yang terlupakan itu seperti itu. Nah, ini jadi yang pernah rasa takut itu saya alami. Pertama ya, saya pernah takut makan obat ya, atau takut minum obat. Nah, karena apa? Karena awal mula saya terkena asam lambung ya, nah itu di vonis dokter ya, itu katanya karena dari obat ya, karena memang sebelum terkena asam lambung saya itu makan obat dalam waktu yang panjang ya, karena waktu itu sering sakit gigi ya, jadi obat sakit gigi ya, itu obat sakit gigi ya, termasuk pereda nyeri ya. Nah itu saya makan itu hampir tiap hari ya, tiap hari. Karena apa? Karena waktu itu saya bekerja agak jauh ya, jaraknya itu 50 kilo ya. Saya pakai sepeda motor ya. Nah, ketika habis naik motor itu pasti gigi linu-linu ya. Linu-linu kalau nggak makan obat itu. Nah, akhirnya saya tiap hari itu makan itu. Nah, dalam waktu yang panjang, nah akhirnya itu lambung menjadi terkena asam lambung itu seperti itu. Nah itu kan artinya dari obat itu kemudian berefek ya kepada lambung saya menjadi bermasalah, itu seperti itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dokter pernah menyarankan kepada saya makan obat dalam waktu yang panjang itu juga katanya kurang baik gitu, seperti itu. Jadi sebaiknya ya makan obat itu per resep ya. Makanya dokter itu kan selalu memberikan resep misalkan untuk 3 hari atau untuk 1 minggu atau mungkin untuk 1 bulan, kan hanya itu. Jadi ketika kita kemudian terus saja, nah ini ya itu efeknya negatif. Nah maka dari itu saya menjadikan takut kalau minum obat itu. Nah akhirnya dalam kondisi seperti itu, walaupun saya juga masih bisa berpikir ya, bagaimana bisa sembuh kalau tidak minum obatnya. Obat itu kan memang tujuannya untuk menyembuhkan ya. Tetapi saya juga takut terhadap efeknya, itu seperti itu. Nah kemudian solusinya bagaimana? Solusinya untuk obat saya kurangi ya. Saya minum obat itu hanya ketika sensasi itu tidak tertahankan ya, tidak tertahankan. Nah akhirnya supaya ada perubahan yang cepat ya, nah biasanya saya minum obat. Tetapi kalau saya masih bisa tahan ya, kemudian saya tidak makan. Karena apa? Yaitu karena sudah pernah merasakan takut dengan efek-efeknya itu. Nah akhirnya solusinya, nah saya harus mencari
herbal lain ya, herbal lain tetapi yang berfungsi untuk juga mengatasi kondisi kita itu. Nah, herbal-herbal lain itu saya itu mengkonsumsi yang alami ya. Yang alami itu maksudnya yang sifatnya seperti makanan minuman kita sehari-hari ya, gitu. Jadi bukan yang misalkan kita cari herbal di apotek atau mungkin di toko obat atau apa, itu bukan itu ya, tetapi saya hanya memanfaatkan contohnya misalkan bumbu dapur itu kan sama aja dengan makanan ya. Nah itu hanya yang saya utamakan itu. Jadi maksud saya ini adalah herbal alami yang saya sebut itu seperti itu karena bersifat seperti makanan. Nah contohnya ya, ketika ada sensasi di seputar perut misalkan ya, nah itu saya cukup banyak minum air kunyit, yaitu sudah damai ya, itu seperti itu. Kemudian minum air tajin, kemudian makan bubur pati irut, kemudian makan rebusan labu kuning, makan pisang kepok. Nah itu yang saya utamakan seperti itu. Setelah saya merasakan takut dengan makan obat itu seperti itu. Nah akhirnya setelah seperti itu ternyata justru ada perubahan teman-teman ya, perubahan ya, akhirnya kondisi berangsur-angsur menjadi agak membaik ya, makan juga sudah merasakan enak, kemudian yang tadinya kurus ya ini juga sudah berangsur-angsur agak kelihatan segar ya, kemudian berat badan juga tambah meningkat ya, karena setelah saya berhenti dari obat itu karena takut ya, kemudian saya berusaha makan itu harus lebih banyak gitu, seperti itu ya. Ya banyak dalam porsi yang saya atur, contohnya dengan porsi kecil tetapi makannya sering ya. Selain makan juga ada ngemil, contohnya ngemil rebusan ya, rebusan ubi-ubian, ada singkong rebus, ada ubi jalar ya, ada talas dan lain sebagainya, itu seperti itu ya. Nah itu jadi ketika kita ketakutan terhadap sesuatu ini usahakan ada solusinya teman-teman ya. Itu contohnya saya takut makan obat, nah kemudian solusinya saya beralih ke herbal alami melalui makanan dan minuman, contohnya seperti itu. Oke, nah kemudian yang kedua ya, pada saat terpuruk ya, saat terpuruk kondisi paling drop waktu itu, saya juga sampai takut makan ya, takut makan ya, terutama makanan-makanan pantangan ya, itu yang paling saya takuti. Tetapi secara umum itu menjadi malas makan ya, malas makan ya, istilahnya takut makan lah. Karena apa? Karena setelah habis makan itu pasti ini apa, reaksi di dalam perut ini nggak nyaman ya, yang menjadi begah, kembung, seperti ulu hati mengganjal, kemudian menjadi apa, seperti nafasnya menjadi seperti pendek dan lain sebagainya. Pokoknya rasanya nggak nyaman setelah habis makan itu seperti itu. Nah itu juga saya alami. Nah seperti itu kemudian juga saya mencari solusinya bagaimana ya. Nah akhirnya saya makan dengan porsi yang sangat kecil ya, porsi sangat kecil tapi durasinya agak sering ya. Contohnya saya pernah itu makan hanya tiap kali makan itu hanya 3 sendok teman-teman ya, pokoknya 3 kali sendok sudah ya. Nah cuma itu waktu itu masih 5 kali ya, sehari 5 kali untuk nasinya ya, walaupun 3 sendok, kemudian saya tambah ngemil rebusan, itu pun nggak banyak ya, tetapi yang penting terisilah seperti itu. Nah itu contohnya, karena takut makan kita atasi dengan seperti itu, porsi kecil tapi sering. Nah itu. Nah kemudian yang berikutnya, yang ketiga ya, yaitu saya juga pernah takut dengan mitos ya, takut dengan mitos ya. Contohnya mitos suara burung ya. Di dekat rumah saya ini kan di kampung juga ya. Nah itu sering ada burung kedasih ya. Burung kedasih itu selalu bunyi kalau sore menjelang maghrib ya, itu selalu bunyi. Nah itu juga menakutkan, karena apa? Karena mitosnya ketika burung itu berbunyi katanya mau ada orang meninggal, itu seperti itu. Nah yang di pikiran saya, wah jangan-jangan saya ini, padahal bunyinya di sekitar rumah saya, itu seperti itu.
Tetapi nah itu juga harus dinetralisir teman-teman ya. Jadi kita jangan percaya mitos ya. Kalau misalkan ada suara burung ya sudah, kita berusaha menikmati suaranya saja, keindahannya ya. Nah, kenapa dia bersuara seperti itu? Ya memang suara khasnya seperti itu, dia nggak bisa bersuara yang lain. Jadi setiap bunyi ya pasti suaranya akan begitu ya. Ini itu. Nah, sedangkan mitos itu kan sifatnya folklore lah, hanya cerita dari mulut ke mulut ya, yang bisa diyakini dan bisa juga tidak diyakini. Kalau zaman dulu memang orang lebih banyak yakin karena mitos untuk zaman dulu itu sebagai teknologi ya, teknologi zaman dulu untuk memberikan apa ya, memberikan pesan-pesan sosial itu memang paling mudah itu lewat mitos ya itu. Nah, tapi kalau sekarang itu nggak perlu ya, walaupun kita kadang berat ya, tetap kadang batin kita wah jangan-jangan seperti itu. Tapi dengan kita tahu bahwa mitos itu tidak harus diyakini ya, pola kita tidak percaya. Nah, ini minimal menjadi berkurang teman-teman ya itu. Jadi jangan takut mitos lah itu. Nah, kemudian yang keempat, saya juga pernah ya takut terhadap berita duka ya. Jadi ada berita kematian ya. Nah, ini saya alami ya pada waktu itu pas ya ini kakak ipar saya meninggal waktu itu ya. Kemudian saya ditelepon ya, kemudian dikabari lah istilahnya bahwa itu kaki saya meninggal. Nah, setelah itu langsung badan lemes sekali teman-teman ya, lemes, tidak berdaya ya. Nah, akhirnya ya sudah, pokoknya langsung tiduran saja, drop, sudah nafasnya pendek dan lain sebagainya. Nah, itu yang menakutkan apa coba? Yang menakutkan itu di pikiran saya itu rasanya begini ya, jangan-jangan nanti saya akan seperti itu gitu. Maksudnya akan M juga itu seperti itu teman-teman. Jadi pikiran, perasaan yang namanya orang terkena anxiety psikosomatik itu sangat sensitif ya, sangat sensitif itu. Baik itu yang melalui didengar ya, melalui penglihatan ya. Nah, itu selalu seperti nyetrum sekali itu. Nah, maka dari itu ya caranya bagaimana? Ya caranya harus kita analisa ya tentang kenapa itu meninggal ya. Harus dirasionalkan. Rasionalkan ya yang paling mudah ya bahwa kematian itu adalah rahasia Allah lah. Jadi bukan ditentukan oleh penyakit ya. Contohnya orang yang sudah istilahnya sakitnya parah ya, itu juga buktinya banyak yang sembuh ya. Tapi sebaliknya orang yang kelihatannya sehat, sepertinya tidak punya penyakit, tiba-tiba mati mendadak juga banyak ya. Maka dari itu rahasia Allah, kita tidak perlu takut ya. Istilahnya kita mau hidup dan mati itu ya sudah kehendak yang kuasa saja, itu seperti itu. Intinya kita harus pasrah ya. Dengan seperti itu maka kita menjadi kuat ya, mental kita tidak takut lagi. Nah, ketika ada kematian ya sudah, kita belajar saja mencoba misalkan mendekat takziah itu seperti itu. Nanti mental kita akan menjadi kuat teman-teman ya. Tetapi semakin kita mengikuti rasa takut, nah ini semakin mencekam ya, semakin mencekam dan semakin lama ya tentang ketakutan itu akan bersemayam di dalam diri kita. Itu teman-teman ya. Jadi kita rasionalkan sajalah seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya ya, yang kelima ya. Kelima itu saya juga pernah takut ke keramaian lah ya. Ke keramaian misalkan ada acara-acara ya, kemana gitu. Nah, itu rasanya inginnya cepat-cepat pulang ya. Ingin cepat-cepat pulang, ingin acaranya cepat-cepat selesai ya. Nah, rasanya itu paling damai itu ketika sudah di rumah ya. Nah, itu orang-orang anxiety itu seperti itu teman-teman ya. Nah, maka itu juga solusinya bagaimana? Solusinya harus dilatih ya. Dilatih kita tetap, walaupun kita rasanya takut ke keramaian ya, kita tetap saja sering ke keramaian, tetapi karena kita sadari sebagai proses latihan ya, intensitas waktunya itu sedikit ya, jadi sebentar saja pulang, latih aja seperti itu. Besok berangkat lagi ya sebentar pulang itu, nanti lama-lama kan terbiasa. Agak lama pun
kita juga tenang, itu seperti itu teman-teman ya. Atau ketika kita ke keramaian kita harus membawa bekal mungkin ya, minum air hangat mungkin atau mungkin makanan kecil, itu ini juga akan lebih memperkuat juga itu. Nah, pokoknya dilatih saja itu teman-teman ya. Itu. Nah, kemudian ketakutan berikutnya yang keenam yang pernah saya alami, ini juga takut terkena penyakit berat teman-teman ya. Ini mungkin ya teman-teman juga seperti itu ya. Contohnya ya, ketika saya merasakan kepala berat ini sudah cukup lama ya, sering pusing-pusing, sering keliengan. Nah ini yang di pikiran saya ini ketakutannya apa? Jangan-jangan terkena tumor otak. Itu seperti itu ya. Nah padahal resiko dari tumor otak kan kita tahu sendiri ya, ketika kita mungkin mendengarkan ini berita-berita di media massa ya, atau mungkin kita googling ya, itu kan membahayakan sekali. Nah itu menjadikan semakin takut juga itu. Nah itu juga harus diatasi ya, ketika kita merasa ini di sini sering berdebar-debar ya, nafas sering pendek. Nah ini saya juga pernah merasakan, wah ini jangan-jangan jantung saya kena itu. Nah, solusinya bagaimana ketika kita membayangkan seolah kita takut dengan penyakit berat? Solusinya kita check up teman-teman ya. Ketika kita sudah dicek ya, organ tubuh kita dinyatakan oleh dokter itu baik-baik saja, ya sudah, itu pedomannya itu ya. Jadi ya, ketakutan itu biarlah berlalu ya, karena pedomannya kita sudah punya pedoman, yaitu bahwa organ tubuh kita ini dinyatakan sehat. Sudah itu, jangan mencari-cari yang lain-lain itu. Oke ya. Nah kemudian pernah juga ya, saya merasakan takut ya. Waktu itu pas saya mau periksa di rumah sakit ya. Nah tiba-tiba tadinya ini belum ada rasa takut. Tapi setelah ditensi ya, ditensi, nah kemudian waktu itu tensinya 150 ya. Nah biasanya saya di angka 130 ya, maksimal sekali itu 140. Nah waktu itu saya tanya tensinya berapa, 150 itu. Nah begitu mendengar 150, badan lemes juga teman-teman ya, lemes, kemudian seperti ya pusing, pokoknya nggak karuan itu seperti itu ya. Nah itu juga menjadikan takut dan menjadikan cemas. Yang di bayangan saya itu kan ketika orang tensinya tinggi itu katanya lama-lama bisa contohnya terkena stroke lah, itu seperti itu. Nah akhirnya ketakutannya arahnya ke situ. Jadi kita berpikirnya ini terlalu berlebihan negatifnya itu. Padahal sebenarnya ya itu masih dinyatakan wajar lah, karena usianya juga seperti saya sudah agak tua. Nah maka dari itu kan ya wajar tensi segitu ya, itu tidak apa-apa. Ya itu caranya bagaimana ya, kita harus tenangkan diri kita sendiri ya, dengan kita banyak meditasi, banyak bersyukur, banyak relaksasi ya, itu nanti semuanya akan baik-baik saja teman-teman. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.